Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sahira Ramadhaniati, nomor induk mahasiswa 1119097. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran partisipasi masyarakat sipil dalam governance atau LSM. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang LSM. LSM sendiri berartikan sebagai kumpulan organisasi yang beranggotakan masyarakat negara Republik Indonesia yang dengan kemauan sendiri ikut bergerak di sebuah kegiatan tertentu yang diatur oleh organisasi atau lembaga sebagai upaya ikut serta dalam rangka meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat yang berfokus atas pengabdian secara swadaya. LSM tersebut merupakan singkatan dari Lembaga Swadaya Masyarakat. Dan yang kedua yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat dalam menciptakan partisipasi dan tanggung jawab. Peran LSM di negara berkembang masih sangat minim. Pelaksanaan governance masih sangat didominasi oleh pemerintah dan swasta. LSM masih dipaksa untuk menonjol terlebih dahulu, baru ada kegiatan kerjasama. Misal, kegiatan kerjasama LSM dengan pemerintah atau pemerintah daerah atau Pemda melakukan penanganan COVID-19 seperti membuat sosialisasi COVID-19. Dan tidak jarang LSM yang terlalu menonjol akan ditekan oleh pihak pemerintah atau swasta. LSM juga mempunyai peran dalam bidang pendidikan, yaitu sebagai wadah berperan aktif dalam melakukan sosialisasi terhadap bentuk kebijakan program-program penyelenggara pendidikan guna mendorong kepada peningkatan kualitas pendidikan. Dan yang ketiga yaitu partisipasi lembaga swadaya masyarakat. Yang pertama, memberikan pelayanan pada kebutuhan dasar yang masih belum dipenuhi oleh pemerintah. Dan yang kedua, menjembatani kebutuhan kaum marginal yang masih sangat minim diakomodasi. Ini maksudnya ialah kaum marginal, yaitu kaum yang atau seseorang yang ada di pedesaan atau pelosok yang saat ini membutuhkan pelayanan kesehatan atau lapangan kerja guna untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Dan yang ketiga, menggerakkan masyarakat untuk menggiring isu yang cenderung diabaikan oleh pemerintah untuk dibuatkan kebijakan. Dan yang keempat, yaitu kunci keberhasilan LSM. Yang pertama, terpisah dari pemerintah dan swasta. Yang kedua, terbentuk dari kesamaan nilai, kebutuhan, dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Dan yang ketiga, cenderung mandiri dalam prosesnya, sehingga tidak menggantungkan diri pada pihak pemerintah dan swasta. Ada suatu lembaga swadaya masyarakat melakukan kerjasama oleh pemerintah, namun tidak sepenuhnya LSM tersebut bergantung kepada pemerintah. Karena LSM tersebut tahu jika LSM tersebut bergantung kepada pemerintah, maka pemerintah akan memanfaatkan hal itu kepada LSM. Dan ada juga peran yang dilakukan oleh LSM. Yang pertama, mampu menggerakkan masyarakat, misalnya meminta partisipasi pada masyarakat untuk mengikuti proses pengidentifikasian masalah dan kemampuan yang ada di masyarakat dalam pemilihan dan pengambilan keputusan atau solusi untuk menangani sebuah problems atau masalah yang
terjadi. Dan yang kedua, melakukan pengawasan pada pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah. Dan yang ketiga, advokasi dan analisis kebijakan. Dan yang keempat, membangun masyarakat dengan nilai dan pengetahuan yang mereka miliki. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas masyarakat mereka. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat bisa dengan cara membangun masyarakat yang giat melalui pengembangan ekonomi, bantuan amal, atau kegiatan sukarelawan. Dan ada juga penghambat pertumbuhan LSM. Yang pertama, sistem politik. Sistem politik ini seringkali tidak mendukung adanya ruang bagi LSM untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan. Dan yang kedua, agama. Mayoritas LSM terbentuk dengan nilai agama, sehingga kadangkala LSM menjadi terpisah atau tidak termasuk bagi pemeluk agama tertentu. Dan yang ketiga yaitu legalitas. Tidak sedikit pula LSM yang masuk belum memiliki legalitas atau perjanjian yang lengkap. Dan yang keempat, rendahnya pemasukan. Sumber pendanaan cenderung dari anggota, sehingga tidak banyak anggaran yang dikelola oleh LSM tersebut. Yang kelima, keterbatasan sumber daya. Adanya perkembangan teknologi dan pengetahuan cukup sulit untuk diadaptasi dengan keterbatasannya. Dan yang keenam, yaitu paradigma pembangunan. Perkembangan pembangunan cukup sulit untuk diikuti oleh LSM. Peran aktif mereka cenderung dibatasi dengan nilai lama yang mereka pegang. LSM dalam advokasi kebijakan. Keterlibatan LSM dalam proses kebijakan bisa dimulai dari penyusunan sampai pada evaluasi kebijakannya. Namun, dukungan sistem politik untuk melibatkan LSM masih sangat kurang. Peran pemerintah yang terlalu dominan cenderung hanya memberikan peran untuk menyetujui atau bahkan hanya mengetahui adanya sebuah kebijakan tertentu. Tidak jarang pula, LSM dibuat oleh oknum tertentu untuk menciptakan modal sosial atau yang bisa disebut nilai atau norma. Dan kemudian ditinggalkan karena sudah mencapai tujuannya. Peningkatan kemampuan LSM dalam hal pengetahuan dan penguasaan pada isu tertentu sangat wajib untuk dilakukan peran serta dukungan pihak lain seperti akademisi, yaitu pengajar dan guru besar yang ada pada universitas, juga harus dioptimalkan. Dan LSM juga mempunyai strategi dalam keterlibatan untuk kebijakan. Yang pertama, edukasi. Edukasi memberikan informasi, analisis, dan opsi kebijakan. Yang kedua, persuasi. Persuasi melakukan lobby ke kelompok penekan untuk memberikan tekanan dan menunjukkannya pada pemerintah. Dan yang ketiga, konfrontasi. Konfrontasi yaitu usaha terakhir yang harus dilakukan yang harus dilakukan atau dihindari oleh LSM apabila kebijakan pemerintah sangat melenceng. Dan yang keempat, kolaborasi, yaitu menjalin kerjasama dengan pemerintah dalam proses kebijakan. Yang kelima, litigasi. Litigasi membawa kebijakan ke pengadilan untuk dilakukan uji materi. Litigasi tersebut bisa berupa tindakan sipil yang dibawa di pengadilan hukum, di mana penggugat pihak yang mengklaim
telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa dan menuntut upaya hukum yang adil. Dan LSM juga mempunyai contoh yang pertama, yaitu YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, yaitu advokat atau pengacara yang memberikan bantuan hukum untuk masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua, Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, lembaga yang membantu para korban tindak kekerasan serta orang yang dianggap telah hilang. Yang ketiga, LSAM, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, yaitu lembaga yang memberikan bantuan advokasi yang berkaitan dengan masyarakat yang membutuhkan. Yang keempat, yaitu PHBI, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, lembaga yang berfokus pada pemberian bantuan hukum kepada yang mengalami kekerasan dari tindak kejahatan. Dan apakah peran LSM sangat penting bagi sebuah kebijakan? Menurut saya, peran LSM itu sangat penting untuk sebuah kebijakan. Dikarenakan dengan kekuatan kolektivitas, kemampuan, dan pengorganisasian massa, LSM juga berfungsi untuk mengawasi dan terlibat dalam kebijakan-kebijakan atau program-program pembangunan demi kepentingan publik. Di samping itu, LSM juga memiliki fungsi menjaga stabilitas politik dan sosial. LSM juga mempunyai jenis-jenis yang terdapat pada 4 kategori. Yang pertama, organisasi donor. Organisasi donor adalah organisasi non-pemerintah yang memberikan dukungan biaya bagi kegiatan ornop lain. Dan yang kedua, organisasi mitra pemerintah adalah organisasi non-pemerintah yang melakukan kegiatan dengan bermitra dengan pemerintah dalam menjalankan kegiatannya. Dan yang ketiga, organisasi profesional. Organisasi profesional merupakan organisasi pemerintah yang melakukan kegiatan berdasarkan kemampuan profesional tertentu seperti ornop pendidikan, ornop bantuan hukum, ornop jurnalisme, ornop kesehatan, atau ornop pengembangan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu organisasi oposisi. Organisasi oposisi ini merupakan organisasi non-pemerintah yang melakukan kegiatan dengan memilih untuk menjadi penyeimbang dari kebijakan pemerintah. Ornop ini bertindak melakukan kritik dan pengawasan terhadap keberlangsungan kegiatan pemerintah. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.